Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ridalman Saputra di channel Ridho Aplan ID. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini aku mau ngasih tahu atau nge-spill perbedaan absolut dan semi absolut. Nah, dua hal ini bukan rumus ya teman-teman, tapi sebuah shortcut yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menunjang proses pembelajaran rumus Excel. Nah, gimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, yang pertama yaitu ada shortcut absolut. Nah, fungsi dari shortcut ini untuk mengunci baris dan kolom agar tidak berpindah tempat saat proses penghitungan sebagai sel rujukan perhitungannya. Nah, absolut ini disimbolkan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman, adanya tanda dolar di tengah maupun di depan sel. Nah, sel ini awalnya yaitu berbentuk sel A4, kemudian kita klik absolut menjadi seperti ini. Nah, gimana sih cara gunainnya? Cara gunainnya gampang banget. Di sini aku udah nyiapin tarif sewa per jam dan kita disuruh untuk mencari total biaya. Secara logika, total biaya itu merupakan hasil dari tarif sewa per jam dikali lama sewa per jam. Nah, sebelum kita menggunakan shortcut absolut, kita mau coba dulu nih teman-teman pakai perkalian biasa. Nah, kalian ketikkan sama dengan kalian klik sel B4 berisi data nominal tarif sewa per jam, kemudian kalian bintang sebagai tanda kali, dan kemudian kalian ketikkan C7 berisi lama sewa per jam, kemudian kalian klik enter. Nah, kemudian kita mau copy drag ke bawah nih. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Value itu artinya datanya error. Dan ini pun juga error. Nah, mengapa sebabnya? Coba kita analisis terlebih dahulu. Nah, awalnya kita mau ngaliin antara data B4 dengan C7. Tapi karena kita copy drag ke bawah, data dari B4 ini pindah ke bawah B6. Sehingga kita harus mengunci sel B4 ini agar tidak berpindah ke B6. Nah, caranya kita pakai pakai shortcut absolut itu tadi, teman-teman. Nah, ini caranya. Kalian hapus dulu, kemudian kalian ketikkan sama dengan, kalian klik B4, kemudian kalian ketikkan di keyboard F4 atau kombinasi Fn F4 sesuai dengan format yang ada di laptop kalian. Saya di sini mau mengetikkan tombol Fn dan F4 karena formatnya di laptop saya seperti itu. Kalian ketikkan satu kali, kemudian kalian ketikkan bintang sebagai tanda kali, dan kalian ketikkan C7 sebagai sel yang berisi lama sewa, kemudian kalian klik enter. Nah, hasilnya 18 juta teman-teman. Kemudian kita copy drag ke bawah. Nah, tidak error ya teman-teman. Soalnya meskipun kita copy drag ke bawah, sel yang berisi tarif sewa per jam ini B4 tidak geser ke sel bawahnya karena sudah kita kunci dengan shortcut absolut ini. Seperti itu teman-teman. Karena tadi kita belum kunci sehingga sel B4 ini pindah ke bawah dan akhirnya perhitungannya error. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari jumlah uang muka atau DP. Caranya sama teman-teman. Kalian ketikkan, oh ya bentar, logikanya uang muka DP ini adalah hasil kali dari uang muka persentasenya dikali dengan total biaya. Ini ya teman-teman. Caranya yaitu kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan B5 berisi persentase dari uang mukanya, dan jangan lupa kalian bikin sel tersebut absolut dengan mengklik tombol yang ada di keyboard F4 sebanyak satu kali. Kita klik, kemudian kita kalikan dengan total biaya. Kita klik enter. Selanjutnya kita copy drag ke bawah. Nah, hasilnya tidak mengalami error ya teman-teman karena sel dari uang muka ini persentasenya B5 sudah kita kunci dan tidak bisa bergeser ke bawah meskipun datanya kita copy drag ke bawah. Nah, itu seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjut ke rumus yang kedua. Oke teman-teman, yang kedua ini ada shortcut yang dinamakan dengan shortcut semi absolut. Nah, fungsi dari shortcut semi absolut ini untuk mengunci baris dan mengabaikan kolom. Ingat ya teman-teman,
mengunci baris serta mengabaikan kolom dalam sel, dan sebaliknya agar tidak berpindah sebagai sel rujukan dalam perhitungannya. Nah, semi absolut ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu bentuknya seperti ini. A, dolar di tengah, kemudian 3. Ini awalnya yaitu sel A3. Nah, dari fungsi semi absolut pertama ini yaitu untuk mengunci kolom dan mengabaikan baris. Caranya yaitu kalian ketikkan F4 atau Fn F4 sebanyak 2 kali agar tidak pindah ke bawah kolomnya dan barisnya bisa bergerak ke samping. Nah, yang kedua ini ada yang semi absolut, dolarnya di depan, kemudian A3. Nah, kalian bisa klik kombinasi Fn F4 atau F4 sebanyak 3 kali di keyboard. Tujuannya agar tidak pindah ke samping barisnya, serta agar kolomnya dapat bergerak ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Bedanya sama bukan rumus. Bedanya sama shortcut absolut tadi, kalau absolut tadi kita ngetik Fn F4 atau F4 sebanyak 1 kali. Kalau rumus semi absolut ini bisa 2 kali ataupun 3 kali. Nah, langsung saja kita coba ya teman-teman. Yang pertama aku ada soal tentang persediaan dari toko Al-Amin. Nah, ini buku dengan harganya 10.000 dan penggaris dan lain sebagainya, harga per item beserta harganya. Nah, ini adalah jumlah barangnya ya teman-teman. Ada 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita mau nyari jumlah kuantitasnya di seluruh tabel ini, dan kita tidak akan mengetikkan atau mengkalikan secara manual. Kita akan pakai rumus semi absolut. Nah, caranya gini teman-teman. Yang pertama, kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian klik sel B7 yang berisi tentang harga buku atau harga item. Nah, di sini kita mau bahwasannya ketika kita copy drag ke bawah maupun ke samping, sel B7 ini tidak pindah ke bawah ya teman-teman, dan bisa bergerak ke samping. Nah, caranya kita pakai shortcut semi absolut yang pertama. Kita klik di keyboard sebanyak 2 kali F4. Oke, selanjutnya kita kalikan dengan jumlah barangnya ya teman-teman. Secara logika seperti itu. Nah, jumlah barangnya ini selnya kita kunci. Kita kunci agar tidak bisa bergerak ke samping, tapi bisa bergerak ke bawah ketika kita copy drag. Nah, caranya kita pakai jenis rumus semi absolut yang kedua, yaitu dolar di depan ya teman-teman. Caranya kalian ketikkan F4 sebanyak 3 kali. Oke, setelah itu kita klik enter. Selanjutnya kita copy drag ke samping ya teman-teman. Nah, hasilnya otomatis ya teman-teman. 10 kali 1, 4000 kali 1, 30 kali 1, 50 kali 1. Nah, kemudian kita blok dan kita copy drag ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tidak ada rumus yang error. Seperti contoh, 30 kali 4 adalah 120, 50 kali 4 adalah 200. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kalian telah melihat video kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk file soal ini bisa kalian download di link di bawah. Sekian dari aku, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.